Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Prasetyo. Saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari makmat dan macam-macam makmat dalam peranan makmat sebagai perbaikan jiwa. Yang pertama, pengertian makmat. Makmat adalah bentuk jamak dari kata makmat yang secara bahasa berarti pangkat atau derajat. Dalam bahasa Inggris, makmat disebut dengan istilah station atau stage. Sementara menurut istilah ilmu tasawuf, makmat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh dengan melalui peribadatan, mujahadatan, dan lain-lain. Latihan spiritual serta berhubungan yang tidak bertujuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau secara teknis, makmat juga berarti aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam makmat dan peranan makmat sebagai perbaikan jiwa. Dari beberapa pendapat para ahli tasawuf tentang 7 makmat kenaikan rohani yang dikutip dalam buku Miftahul Sufi, dalam Ilartur Tasawuf tidak ditemukan keseragaman di mustahfin atau dari ahli-ahli ilmu tasawuf dalam menentukan jumlah, tingkatan maupun susunan dari makmat ini. Makmat menunjukkan ada kesamaan dan para ulama tasawuf nampaknya sepakat meletakkan makmat al-taubat berada di urutan awal. Hal ini membuktikan bahwa untuk memasuki perjalanan rohani menuju menolak Tuhan, yang paling utama dimasuki adalah taubat yang di dalamnya berlangsung proses penyucian jiwa dari segala kotoran. Di antara istiqomah makmat dalam tasawuf yaitu A. Tahapan awal yang taubat. Tahapan awal yang harus dilewati seorang filsuf adalah tobat. Tobat adalah memohon ampunan atas segala dosa yang disertai dengan penyesalan dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut dan dibarengi dengan melakukan kebijakan yang dianjurkan oleh Allah. B. Setelah wara. Setelah selesai dari yuhud, calon sufi memasuki tahap wara. Cara harfiah al-wara artinya saleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kata ini selanjutnya mengandung arti menjauhi hal-hal yang tidak baik. Dalam pengertian sufi, wara adalah meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat keraguan-keraguan antara halal dan haram. C. Yuhud. Makmat yuhud adalah makmat yang paling dominan dalam kehidupan sufi, karena pada umumnya pola hidup mereka cenderung meninggalkan dunia karena dunia adalah nafsu yang akan menjadikan sumber kerusakan moral manusia. Yuhud adalah tidak tamak atau tidak ingin dan tidak menguatkan kesenangan duniawi. D. Fakir. Fakir secara etimologi artinya membutuhkan atau memerlukan. Kata fakir mengandung pengertian miskin terhadap spiritual atau hasrat yang sangat besar terhadap pangsongannya jiwa untuk menunjukkan kepada Allah. Dalam sufi, pengertian fakir menunjukkan kepada seseorang yang telah mencapai akhir lorong spiritual. Fakir dalam konsepsi tasawuf adalah tidak perlu mencari rezeki kecuali kalau fisik sudah betul-betul lemah yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah. Sabar. Sabar adalah makmat yang sangat penting dalam kehidupan spiritual seorang muslim. Karena pada hakikatnya, keimanan itu terdiri dari dua bagian yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, yaitu sabar dan syukur. Dalam perspektif tasawuf, sabar berarti menjaga ada pada musibah yang menimpanya, selalu tabah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Serta tabah menghadap segala peristiwa. Sabar merupakan kunci sukses orang beriman. Sabar itu seperdua dari iman, karena iman terdiri dua bagian. Setengahnya adalah sabar dan setengahnya lagi syukur, baik itu ketika bahagia maupun dalam keadaan susah. F. Tawakal. Tawakal bermakna berserah diri. Tawakal dalam tasawuf dijadikan wasilah untuk memalingkan dan menyucikan hati manusia agar tidak terikat dan tidak ingin
memikirkan keduniaan serta apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya makna atau konsep tawakal dalam dunia tasawuf berbeda dengan konsep agama. Yang terakhir, G. Ridho atau kerelaan. Ridho berarti sebuah sikap menerima dengan lapang dada dan senang terhadap apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, meskipun hal tersebut menyenangkan atau tidak. Sikap ridho merupakan buah dari kesungguhan seorang dalam menahan hawa nafsunya. Makna ridho adalah ajaran untuk menggapai dan mengubah segala bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan kesusahan dan menjadi kegembiraan dan kenikmatan. Menurut Ibnu Khatib, ridho adalah tenangannya hati dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala dan keserasian hati dengan sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.